Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Metode Numerik Ibu Sri Ramayanti MSI. Di sini saya akan membacakan tentang galat lanjutan. Yang mana kita ketahui bahwa galat itu adalah perbedaan antara nilai hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya dari suatu besaran fisik. Dalam konteks pengukuran, galat menunjukkan tingkat ketidakakuratan atau penyimpangan yang terjadi selama proses pengukuran, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti alat ukur, metode, lingkungan, atau kelalaian manusia. Selanjutnya, tipe galat dalam pengukuran. Yang pertama ada galat sistematis. Galat sistematis ini adalah jenis kesalahan dalam pengukuran yang terjadi secara konsisten dan memiliki pola tertentu. Kesalahan ini biasanya disebabkan oleh faktor-faktor yang terkait dalam alat ukur, metode pengukuran, atau lingkungan yang mengakibatkan hasil pengukuran selalu menyimpang dari nilai sebenarnya dalam arah yang tetap. Nah, ciri-ciri dari galat sistematis ini yang pertama dia konsisten. Galat ini bersifat tetap dalam besarannya atau memiliki pola tertentu. Yang kedua, dapat diprediksi. Karena memiliki pola, galat ini dapat diidentifikasi dan dikoreksi jika penyebabnya diketahui. Yang ketiga, berhubungan dengan sistem. Penyebabnya berasal dari alat ukur, metode, atau kondisi eksternal, seperti pertama, kesalahan kalibrasi alat, misalnya alat ukur yang tidak diatur dengan benar. Kedua, metode pengukuran yang salah, seperti teknik membaca alat yang tidak sesuai. Dan yang ketiga, ada faktor lingkungan, misalnya suhu atau tekanan yang memengaruhi alat. Nah, contoh dari galat sistematis ini yang pertama, termometer yang salah kalibrasi, sehingga selalu menunjukkan suhu lebih tinggi atau lebih rendah. Yang kedua, ada penggaris yang ujungnya sudah aus atau tidak dimulai dari nol. Yang kedua, ada galat acak. Galat acak adalah jenis kesalahan dalam pengukuran yang muncul secara tidak terduga dan tidak memiliki pola tertentu. Galat ini terjadi karena faktor-faktor acak yang memengaruhi ukuran, sehingga hasilnya bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai sebenarnya secara tidak terprediksi. Nah, ciri-ciri dari galat acak ini yang pertama dia tidak konsisten. Besaran galat tidak tetap dan bisa berubah-ubah pada setiap pengukuran. Yang kedua, tidak dapat diprediksi. Galat acak tidak memiliki pola tertentu sehingga sulit untuk dihilangkan sepenuhnya. Dan yang ketiga, distributif. Hasil pengukuran biasanya tersebar di sekitar nilai sebenarnya dalam pola tertentu, seperti distribusi normal. Nah, penyebab dari galat acak itu yang ada 3 sebabnya. Yang pertama, kondisi lingkungan. Fluktuasi suhu, tekanan, kelembapan, atau getaran yang memengaruhi alat ukur. Yang kedua, keterbatasan alat ukur. Resolusi atau sensitivitas alat yang cukup tinggi. Yang ketiga, faktor manusia. Kesalahan kecil atau ketidakkonsistenan saat membaca hasil pengukuran atau melakukan eksperimen. Nah, contoh dari galat acak ini ada yang pertama, perbedaan kecil dalam pembacaan panjang sebuah benda karena tangan pengamat yang tidak stabil. Yang kedua, variasi dalam hasil pengukuran suhu menggunakan termometer karena fluktuasi aliran udara di sekitar alat. Nah, yang ketiga, pengukuran waktu dengan stopwatch yang dipengaruhi oleh respon refleks manusia. Nah, cara mengatasi dari galat acak ini yang pertama, melakukan pengukuran berulang. Lakukan pengukuran beberapa kali dan ambil nilai rata-rata untuk mendekati nilai sebenarnya. Yang kedua, menggunakan alat ukur yang lebih presisi. Gunakan alat ukur dengan sensitivitas lebih tinggi untuk mengurangi pengaruh fluktuasi kecil. Yang ketiga, meminimalkan pengaruh eksternal. Pastikan lingkungan stabil dan tidak ada gangguan selama pengukuran. Jadi, kesimpulan dari galat acak ini adalah galat acak ini yaitu kesalahan yang tidak bisa dihindari sepenuhnya, tetapi bisa diminimalkan dengan metode pengukuran yang tepat dan alat yang baik. Pengulangan pengukuran menjadi salah satu cara utama untuk mengurangi efek galat acak. Karena rata-rata dari banyak pengukuran biasanya
mendekati nilai sebenarnya. Yang ketiga, ada galat kasar. Galat kasar adalah kesalahan yang terjadi dalam pengukuran akibat kelalaian atau kesalahan signifikan yang dilakukan oleh pengamat atau akibat kondisi alat ukur yang sangat tidak normal. Galat ini menghasilkan nilai pengukuran yang jauh menyimpang dari nilai sebenarnya, sehingga mudah dikenali karena berbeda drastis dibandingkan hasil lainnya. Ciri-ciri dari galat kasar ini, yang pertama, penyimpangan besar. Hasil pengukuran berbeda jauh dari hasil rata-rata atau dari nilai sebenarnya. Yang kedua, tidak teratur. Galat kasar tidak memiliki pola tertentu dan biasanya hanya terjadi sesekali. Dan yang ketiga, dapat dihindari. Kesalahan ini dapat dicegah dengan kehati-hatian dan perhatian pada proses pengukuran. Nah, penyebab dari galat kasar ini, yang pertama ada kesalahan manusia. Contohnya, salah membaca alat ukur, misalnya keliru membaca skala. Kedua, salah mencatat data, misalnya kita mencatat angka 12,5 sebagai 21,5. Ketiga, kesalahan prosedur, misalnya menggunakan alat ukur yang salah atau salah posisi saat pengukuran. Yang kedua, kondisi alat ukur. Alat rusak atau tidak berfungsi dengan baik saat digunakan. Ketiga, gangguan eksternal mendadak. Gangguan fisik seperti getaran keras, angin kencang, atau perubahan kondisi lingkungan secara tiba-tiba. Nah, contoh dari galat kasar ini, yang pertama, pengamat salah mencatat panjang benda sebagai 100 cm, padahal nilai sebenarnya adalah 10 cm. Yang kedua, termometer jatuh dan pecah selama proses pengukuran, sehingga tidak memberikan hasil yang valid. Dan yang ketiga, timbangan digunakan dengan beban yang melebihi kapasitasnya, sehingga menghasilkan nilai yang salah. Nah, cara mengatasi dari galat kasar ini ada 4. Yang pertama itu memeriksa hasil pengukuran. Bandingkan setiap hasil dengan pengukuran lainnya untuk mendeteksi penyimpangan besar. Dan yang kedua, mengulang pengukuran. Jika ditemukan nilai yang aneh atau tidak sesuai, lakukan pengukuran ulang. Ketiga, memastikan alat dalam kondisi baik. Periksa dan kalibrasi alat sebelum digunakan. Keempat, meningkatkan kehati-hatian pengamat. Letih pengamat untuk melakukan pengukuran dan pencatatan dengan cermat. Nah, kesimpulan dari galat kasar ini adalah galat kasar biasanya disebabkan oleh kesalahan yang tidak terduga, tetapi mudah dikenali karena penyimpangannya sangat besar. Dengan perhatian kita yang lebih, pengujian ulang, dan proses pengukuran yang tepat, galat ini dapat diminimalkan atau dihindari sepenuhnya. Nah, setelah tipe galat dalam pengukuran, selanjutnya ada sumber galat acak. Yang pertama, fluktuasi suhu. Suhu lingkungan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan variasi dalam pengukuran. Yang kedua, getaran. Getaran dari mesin atau lingkungan sekitar dapat mempengaruhi keakuratan pengukuran. Ketiga, elektrostatis. Muatan listrik statis dapat mengganggu pembacaan alat ukur elektronik. Dan yang keempat, kesalahan pembacaan. Kesalahan manusia dalam membaca skala alat ukur juga dapat menyebabkan galat acak. Nah, ada 4 faktor yang mempengaruhi galat. Yang pertama, kualitas alat ukur. Keakuratan, resolusi, dan presisi alat ukur mempengaruhi besarnya galat yang muncul. Prosedur pengukuran. Kesalahan dalam mengikuti prosedur dapat menyebabkan galat yang signifikan. Lingkungan pengukuran. Faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan getaran dapat mempengaruhi pengukuran. Kemampuan pengamat. Keterampilan dan pengalaman pengamat juga berkontribusi pada akurasi pengukuran. Selanjutnya, metode evaluasi galat. Analisis statistik, menghitung nilai rata-rata, deviasi standar, dan interval kepercayaan untuk mengevaluasi galat. Kalibrasi, memeriksa
dan menyesuaikan alat ukur agar memberikan hasil yang akurat. Analisis ketidakpastian, menentukan sumber-sumber galat dan menghitung ketidakpastian total pengukuran. Kontrol kualitas, menerapkan prosedur dan praktik terbaik untuk meminimalisir galat pengukuran. Nah, ini ada beberapa contoh studi kasus analisis galat dalam kehidupan. Yang pertama yang kita lihat ada pengukuran berat badan, yang kedua ada pengukuran suhu tubuh, dan yang ketiga ada pengukuran tekanan darah. Nah, untuk pengukuran berat badan, galat dalam pengukuran berat badan dapat disebabkan oleh posisi penimbangan yang tidak tepat atau kalibrasi timbangan yang tidak akurat atau kurang akurat. Yang kedua, pengukuran suhu tubuh. Nah, untuk pengukuran suhu tubuh dapat disebabkan oleh posisi termometer yang tidak tepat atau kondisi lingkungan yang tidak stabil. Ketiga, pengukuran tekanan darah. Dalam pengukuran tekanan darah dapat disebabkan oleh posisi lengan yang tidak benar atau manset yang tidak pas. Nah, di sini ada kesimpulan dan saran dari galat lanjutan. Kesimpulannya, analisis galat sangat penting dalam pengukuran ilmiah untuk memahami keakuratan dan ketidakpastian hasil. Nah, untuk sarannya, perhatikan kualitas alat ukur, ikuti prosedur dengan benar, dan evaluasi galat secara berkala untuk meningkatkan akurasi pengukuran. Nah, untuk contoh tambahan dari galat lanjutan ini, saya mengambil studi kasus dari galat sistematis. Misalnya, kasusnya ada timbangan digital di laboratorium. Sebuah laboratorium menggunakan timbangan digital untuk menimbang sampel bahan kimia. Setelah beberapa pengukuran, staf laboratorium menyadari bahwa hasil pengukuran selalu lebih tinggi 0,05 gram dibandingkan dengan hasil pengukuran pada timbangan referensi yang lebih akurat. Nah, kita identifikasi penyebabnya. Yang pertama, kalibrasi tidak tepat. Timbangan digital tidak dikalibrasi ulang sesuai prosedur sejak terakhir kali digunakan. Kedua, kondisi lingkungan. Timbangan ditempatkan di dekat alat elektronik lain yang mengganggu medan elektromagnetik seperti komputer. Yang ketiga, kesalahan bawaan alat. Alat memiliki galat internal yang menyebabkan penyimpangan tetap. Nah, setelah kita identifikasi penyebabnya, kita cari penyelesaian masalah dari studi kasus galat sistematis tadi. Yang pertama ada kalibrasi ulang. Kita kalibrasi ulang. Timbangan digital dikalibrasi menggunakan beban standar yang telah dikonfirmasi akurat. Setelah kalibrasi, hasil pengukuran kembali dibandingkan dengan timbangan referensi. Nah, setelah yang pertama kita kalibrasi ulang. Yang kedua, memindahkan timbangan. Timbangan dipindahkan ke area bebas dari gangguan elektromagnetik untuk menghilangkan pengaruh eksternal. Nah, setelah kalibrasi ulang, selanjutnya memindahkan timbangan. Yang ketiga, penggunaan faktor koreksi. Jika galat tetap tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, digunakan faktor koreksi sebesar minus 0,05 gram pada setiap pengukuran untuk mendapatkan nilai sebenarnya. Nah, setelah kalibrasi ulang, kita memindahkan timbangan dan selanjutnya penggunaan faktor koreksi. Nah, hasil akhirnya adalah setelah langkah-langkah kita lakukan tadi, seperti kalibrasi ulang, memindahkan timbangan, penggunaan faktor koreksi. Nah, kalibrasi ulang itu mengurangi galat menjadi kurang lebih 0,01 gram, sehingga hasil pengukuran lebih akurat. Nah, untuk memindahkan timbangan, menghilangkan gangguan elektromagnetik, memastikan stabilitas pembacaan.
Dan yang ketiga dan selanjutnya yaitu faktor koreksi, diterapkan pada data sebelumnya untuk menyesuaikan hasil. Nah, itu adalah contoh dari studi kasus timbangan digital di laboratorium pada Galat sistematis.